Em, Kali ini aku bakal live sama influencer dari Cerita dari Hutan. Kemarin sebenarnya udah pembukaan dari Kak Gita dan Kak Windy dari Food Directory, influencer Cerita dari Hutan. Nah, aku sedikit kilas balik tentang Cerita dari Hutan. Jadi sebenarnya kita udah ekspedisi dari di awal awal Maret sampai awal April ini sebenarnya udah selesai, tapi karena pandemi ini jadi Cerita dari Hutan baru jalan 2, terus 3-nya pending. Nah, karena pending jadi biar yang kangen sama perjalanan dan updatean Cerita dari Hutan, jadi akhirnya kita live bareng influencer-influencer yang ikut jalan. Kemarin sudah sama Kak Food Directory, Kak Windy, hari ini aku sama Kak Sae, terus besok sama Kak Valerie dan Veronica bareng Kak Verena. Jadi Cerita dari Hutan ini teman-teman, kita ngajak teman-teman di kota, anak muda yang jalan langsung ke daerah dan langsung masuk hutannya, terus ngerasain tinggal beberapa hari di sana, ngelihat aktivitas masyarakatnya, tinggal benar-benar camping di dalam hutannya, sehingga pulang dari sana bisa mendapatkan inspirasi untuk buat cerita atau apapun itu, bisa sehingga cerita yang mereka pengalaman dan cerita mereka bisa dibaca dan diketahui teman-teman yang ada di kota. Jadi itu program Cerita dari Hutan sambil Nah, Kak saya udah gabung. Halo yang baru gabung, thank you. Gimana puasanya? Pada semangat kan ya? Hai Kak Say, aku invite dirimu dulu ya. Kak Say. Halo, ini aku boleh nanya nggak pada dari mana ya teman-teman? Sambil kita nunggu Kak Say gabung. Halo, Hai, apa kabar dirimu? Alhamdulillah kabarnya baik. Dirimu? Udah lama nih kita nggak ketemu. Terakhir kita Iya, ngopi-ngopian loh padahal. apa? Terakhir kali kita ngopi-ngopi. Iya bener. Dah ini ya. Kak, boleh agak geser ke kanan sedikit nggak? Biar dirimu nggak ketutup komen. Ya, Ke nggak. sini. Kanan. Oke, mending ya. Um, Oke, sip, sip. Ada apa Agak. di belakang aku? Atau di Sorry. posisi aku yang agak gitu. Oke, kayaknya ini oke Nah, ya. oke. Oh, aku tahu itu ada lampu yang agak mengganggu. Oke. Harusnya ini lebih baik. Tapi padahal keren loh lampunya tadi kayak sinar matahari Iya gitu. kan? Kayak Iya. Blu-ray light gitu, Blu-ray light. Ya, bukan ini bener. Kak, sebelum Oke. nih, Jadi, ya ini sebelum ngapain aja? kita lanjut, apa iya kita sebelum ngobrol-ngobrol santai aja ya hari ini ya. Kamu hari ini nggak habis ngapain aja? Iya. Nih, kan teman-teman mungkin ada followersnya HII juga yang ikut gabung. Boleh nggak bukan cerita sih, perkenalan dirimu dulu Kak, sama jawab satu pertanyaan nih. Pertanyaannya gampang. Dirimu itu tim telur ceplok atau telur dadar? Oh, oke. Aku dadar. Oke. Sebelum aku dadaran. Oh, dirimu telur dadar ya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Shay. Aku adalah seorang penyanyi dan aktris dan penulis lagu juga. Lebih tepatnya mungkin dibilang seniman kali ya. Aku adalah seorang seniman. Seniman berbakat. Insya Allah. Bukan influencer, bukan selebriti, tapi seniman. Ya, benar. Jadi lebih suka dipanggil seniman ya, ketimbang influencer, selebriti, atau artis. Iya sih, karena aku rasa itu dua hal yang berbeda. Karena kalau seorang selebritis menurut aku itu memang sangat pandai untuk
maaf, ada keresek-keresek. Kayaknya mic kamu ya, Kak Dea. Oh, iya ya. Oke nggak? Masih nggak? Kresek-kresek. Sekarang udah nggak terlalu keresek-keresek sih. Iya, jadi yang tadi aku bilang ada perbedaan di antara selebritis dengan seorang seniman. Aku rasa kalau selebritis itu dia sangat pandai untuk menjual produk gitu loh. Apapun itu produk. Kita ambil contoh yang baik adalah Kim Kardashian. Kim Kardashian dia berdiri aja udah menjadi produk gitu loh. Dan dia sangat tahu cara menjual produk dia, apapun yang dia jual. Nah, itu adalah fungsi seorang selebriti dan itu sangat penting. Itu sangat penting untuk ada. Namun ada juga seniman. Seniman itu di mana mereka menggunakan seluruh badan mereka, seluruh tubuh mereka, seluruh akal, tangan, kaki kalau bisa dipakai juga untuk membuat sebuah karya. Jadi itu sedikit perbedaannya. Nah, di Indonesia ini kadang-kadang kita terlalu fokus dengan kata artis, digabung-gabungin seniman sama selebritis, padahal belum tentu mereka adalah hal yang sama. Gila ya, aku suka banget nih kalau ngobrol sama Kak Saik, kayaknya obrolan kita tuh bisa dalam gitu ya. Insya Allah. Insya Allah bermanfaat. Karena itu niat kita, teman-teman. Kak D sama aku, kita berniat bahwa apa yang kita obrolin hari ini adalah sebuah sajian yang bermanfaat untukmu. Benar. Nah, dari kan Kak saya ini seniman berbakat lah ya, aku nyebutnya, karena main film iya, bikin lagu iya, nyanyi juga iya, apalagi semuanya banyak lah yang tapi kenapa sih Kak pas HII ngajak dirimu jalan ke hutan gitu mau gitu, padahal kan mungkin sebagian orang yang nggak tahu hutan itu kayak sesuatu yang apa ya, yang nggak seinstan yang ada di kota lah gitu. Kenapa sih kira-kira dirimu mau banget gitu sampai kita ajak? Sorry, tadi sempat putus. Yes, jadi kenapa pergi ke hutan lalu? Kenapa tertarik diajak HII ke I hutan? see, oke. Jadi aku itu memang orangnya adventurous. Aku senang berada di outdoor. Dan aku rasa pas diajak sama HII untuk pergi ke sebuah hutan di Sumatera, aku pikir ini kesempatan yang luar biasa untuk adventure tapi juga untuk berkreasi. Tapi sebenarnya nah mungkin orang nggak tahu ya, sebagian orang nggak tahu kalau dirimu itu suka adventure ya Kak Say. Benar nggak sih? Aku tuh udah terbiasa dengan yang namanya lumpur. Jadi aku terakhir kali pergi ke hutan sebelum dengan HII, aku pergi sama grup mobil. Kita pergi ke Jogja dan kita masuk ke hutan. Jadi teman-teman aku berkompetisi, akunya camping. Jadi ceritanya nebeng. Aku jadi kokinya, mereka jadi supirnya. Karena ya, so itu terakhir kali masuk ke hutan sebelum dengan HII. Tapi sebelum itu, jadi dulu itu Papa sering ngajak ke Carita. Di Carita ini ada satu villa temannya Papa, di mana di belakangnya itu hutan. Memang hutan. Dan kita suka hiking sedikit, naik ke situ, dan kita pergi ke sumber air. Kita minum dari situ, kita sedikit mandi, lalu kita turun lagi. Dan ini adalah memori yang indah bagi aku. Dan mungkin karena aku terekspos dengan alam yang betul-betul alam di waktu aku muda, jadi mungkin itu sampai sekarang gitu loh. Sekarang masih muda kok. Iya, maksudnya sampai sekarang. Sampai nanti juga kayaknya. Iya, sampai nanti juga ya. Kayaknya ini ini bukan sebuah fase sih aku rasa. Jadi memang kepribadiannya gitu loh. Aku nggak apa-apa kotor, tapi aku bermasalah dengan dingin. Aku
nggak apa-apa kena lumpur, tapi aku nggak bisa kena snow. Snow apa? Apa bahasa Indonesia? Salju. 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 Oh, nggak bisa kena salju. Hai Fadli, hai Mbak Cintawati, hai yang lainnya juga. Iya, Halo, oh iya yang mau Wonder Woman. yang mau bertanya Mbak Cinta, silakan. thank you. Yang mau bertanya silakan, kata Mbak D. Iya, Kak saya bisa ya jawab pertanyaan-pertanyaan semuanya ya. Kok gitu sih? Kok Dirimu dong. masinis ya? Bukan, maksudnya kalau ada pertanyaan yang kayak agak pribadi nggak apa-apa lah ya. Semakin Itu aneh maksud. pertanyaannya, semakin cepat kita jawab. Wih. Oke, gabung Nah, itu. nyanyikan Alam sama Zainal Abidin di Malaysia. Amin ya Allah, amin, amin. Kabarin aja mereka, bilang kontak Sheena. Selamat sore, tetap jadi Wonder Woman, insya Allah. Amin. Oke, Kak, kita lanjut nih. Lanjut. Ke pertanyaan aku. Nah, karena ternyata nih ya dari kecil emang udah suka diajak ke alam. Berarti dirimu punya definisi sendiri nggak ngelihat hutan tuh apa sih sebenarnya kalau di diri atau alam lah gitu. Oke. Jadi aku rasa begini. Aku sering pergi keluar kota. Dan aku senang berada di alam luas ya. Mau itu pergunungan, atau cuman bukit-bukit, atau kali sekalipun, I like being outdoors. Dan kadang-kadang itu teman-teman aku perhatikan, kadang-kadang mereka merasa kayak sudah menyatu dengan alam, padahal cuma di dekat pohon doang. Contoh, berada di bukit Teletubbies atau di bukit di sebuah padang, ya. Lalu mereka pikir mereka sudah bersatu dengan alam karena hijau di mana-mana, terus ada pohon di sebelah sana, terus ada sekelompok pohon di sana juga gitu loh ya kan. Tapi itu bukan hutan. Dan satu cara untuk mengetahui apakah Anda sedang berada di dalam hutan atau tidak adalah untuk ambil waktu sejenak, tutup mata, dan tutup mulut. Maksud aku adalah coba ambil waktu sedikit saja, 1, 3, 5 menit untuk mendengarkan. Karena kalau sunyi, ini key-nya. Kalau sunyi, sorry, you nggak di hutan. Tapi kalau berisik, you ada di hutan. Itu sedikit perbedaan. Berisiknya bukan berisik pep, bukan itu ya. Yeah. Itu berisik kota. No, tapi berisik yang aku maksud adalah entah kenapa. Kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kita rekam deh, ketika kita sedang berada di dalam hutan, itu berisik. Dan berisiknya juga kita nggak tahu apa. Tapi bukan cuman pohon ranting yang terhimbau atau apa, kena angin atau jatuh, tapi juga burung-burung, monyet-monyet, hewan-hewan yang lain, ini semua jadi satu, ibarat sebuah simfoni. Dan ini bukan kata-kata poetis, tidak, tapi ini betul-betul yang aku alami ketika berada di hutan dengan tidak berada di hutan. Perbedaannya adalah dari suara. Karena kenapa bisa sampai punya pengamatan seperti itu? Kenapa tuh? Karena kita semua, termasuk aku, kita semua sudah sangat terdisconnect dari alam, sudah sangat
apa ya, seperti putus hubungan dengan alam. Kita tidak terlalu tahu alam itu apa, bagaimana perbedaan hutan ini dengan hutan itu, perbedaan hutan dengan sawah, pohon sawit. Kita mulai tidak mengetahui. Benar. Jadi satu cara kalau butuh tahu adalah dari pendengaran. Jadi kita harus masuk ke hutannya langsung, ngerasain langsung, ya kan? Biar ngerasain feel itu ya. Aku rasa Aji mumpung masih hidup, kenapa tidak membuat satu memori baru, menjalankan sesuatu yang baru, explore atau apa ya bahasanya ya, menantang diri untuk melakukan sesuatu yang baru, sebuah experience yang baru, toh masih hidup kan, jalanlah. Untuk biar dapat pengalaman dan nambah pengalaman ya. Tidak Jadi, ada kata harus. Jadi apa wajib? Oh, kalau nggak harus wajib gitu ya. Ya. Itu kamu yang ngomong, bukan aku ya. Aku Wajib, tidak ya. akan pernah memaksa siapapun. Oke. Soalnya sayang gitu kan kalau maksudnya apa ya? Walaupun orang itu bilang privilege, tapi kayaknya dalam satu kali hidup harus ngerasain minimal satu kali ya, ngerasain bener-bener tuh di alam atau di hutan kayak gimana. Nah, ngobrolin tentang pengalaman, boleh nggak Kak cerita terkait perjalanan waktu ke Simancuang kemarin? Kita kan juga belum sempat ngobrol banyak nih. Aku penasaran karena pas dirimu bilang ngirim-ngirim foto itu aku jadi cemburu sebenarnya karena aku kangen tapi bukan aku yang jalan. Kangen sama Simancuangnya itu. Pengalaman aku luar biasa sih. Aku lagi kurang enak badan. Jadi aku actually know aku lagi sakit. Aku lagi sakit. Susah nafas, lemes, nggak terlalu nafsu makan. Dan aku bukan tipe orang yang suka minum obat. Jadi cara aku mengatasi permasalahan tubuh aku adalah dengan memberikannya cukup minum dan juga cukup istirahat. Jadi badan aku itu lagi butuh banget istirahat, tapi kita berada di Simanjuang, kita berada di Sumatera, dan aku punya tanggung jawab kepada HII untuk tanggung jawab pasti. Sudah diajak, kita harus bertanggung jawab. Punya tanggung jawab kepada HII untuk melakukan atau melaksanakan program yang sudah diterapkan untuk kita, ya kan? Jadi ya walaupun lagi sesek-sesek nafasnya, tetap naik gunung, tetap tidur di hammock. Jadi yang lain pada pakai tenda, ada dapat kamar, sini sendirian tidurnya di pohon. But I love it. I love it. Ya ampun, it was so much fun. Beneran deh. Jadi maksud aku adalah begini, karena aku suka berada di luar, jadi itu pun aku pengennya di luar. Walaupun aku butuh istirahat, tapi karena semangat, jadi perjalanan juga tetap lancar. Sebanding nggak sih dengan usaha dirimu yang sedikit mungkin bisa dikatakan sedikit memaksa diri untuk terus jalan dalam keadaan yang kurang sehat, feel yang dirasakan ketika di dalam hutan atau ketika dirimu datang ke Simancuang itu sebanding nggak Kak? Apakah pulangnya makin lemes atau makin nambah semangat? Unfortunately, pas aku sampai rumah, aku tetap
tetap banyak berbaring. Oke. Karena bagaimanapun jatah tubuh adalah jatah tubuh. Tubuh minta tidur 8 sampai 12 jam sehari karena lagi sakit ya. Karena lagi sakit badan aku minta tidur 8 sampai 12 jam sehari, tapi kan itu tidak mungkin di Sumatera kemarin pas kita lagi jalan-jalan. Jadi pulang ke Jakarta ya itu dilanjutkan jatahnya. Tapi itu adalah kondisi tubuh, berbeda dengan kondisi pikiran. Karena pikiran aku jernih, karena semangat aku tetap tinggi, karena aku bahagia. Itu penting loh. Jadi apapun yang sedang terjadi dalam tubuh kita, semua tuh dari sini. Kalau kita pikir kita bisa, kita bisa. Kalau kita pikir kita sehat, kita akan sehat. Kalau pikiran kita kotor, kalau pikiran kita kurang baik, kalau pikiran kita negatif, kalau pikiran kita depresif, maka tubuh akan mengikut juga. Jadi yang penting pikiran harus positif dulu nih ya sebelum kemana-mana. Attitude-nya harus positif dulu sebelum ngepain-ngepain. Ya nggak? Halo, yang sedang lambai-lambai. Hai. Silakan lo yang mau bertanya ke Kak Sae biar aku nggak nanya-nanya mulu, kasihan dia. Nggak apa-apa loh Mbak De. Kalau ini yang paling diingat dari perjalanan kemarin ada nggak sih, Kak? Makanannya kah atau orang-orangnya kah atau desanya kah? Kita udah sempat cerita belum sih tentang si Mancuang ini? Belum kayaknya. Makanya aku Oke. masih penasaran. Oke. Jadi si Mancuang ini, dia adalah satu desa ya, desa kecil. Di mana penduduk di sana mostly adalah petani. Dan yang membuat si Mancuang ini sangat luar biasa, dua hal sih. Ada beberapa hal. Satu adalah mereka membuat padi organik. Padi organik. Benar. Dan ada sertifikasinya. Keren. Dan itu bisa dipesan. Maksudnya tidak hanya di si Mancuang aja, tapi memang mereka jual. Tapi yang uniknya adalah mereka hanya jual sisa padi organik. Kenapa sisa? Karena mereka itu membuat, menanam padi organik untuk desa mereka, untuk orang-orang di situ, untuk tetangga, nenek, anak, cucu, mungkin desa tetangganya juga. Nah, baru setelah semuanya itu yang menginginkan nasi organik sudah diberikan nasi organik dan ternyata masih ada sisa. Nah, sisa itu yang dijual. Jadi mereka tidak bikin nasi organik untuk dijual. Karena nasi organik tentu harganya lebih tinggi daripada nasi biasa. Tapi nasi organik yang mereka bikin itu dengan niat mereka membuat nasi organik atau padi organik adalah untuk tingkat kesehatan warga mereka. Gokil nggak? Itu gokil. Banget, Itu keren. banget. Itu keren. Itu keren banget karena itu memperlihatkan bahwa mereka menghargai diri mereka sendiri dulu. Dan mereka tidak menomorsatukan uang. Wow. Mentalitas itu wow. Yang kedua, si Mancuang ini seperti mangkok ya. Coba kita semua bayangkan mangkok. Jadi di tengahnya itu dimana kita biasa masukin sup ya. Lalu di atas mangkok itu kan ada di mana kita pegang. Jadi kalau ini bawahan mangkoknya, ini sup kita, terus biasanya mangkok itu ada di mana kita pegang. Nah, jadi di bawah ini adalah desa si Mancuang yang dipenuhi dengan padi-padi ini. Di atasnya atau mengelilingi si Mancuang adalah hutan yang mereka panggil hutan nagari. Dan hal yang magic di situ adalah mereka mengasuh pohon.
mengasuh pohon. Itu dia kata yang dari tadi aku cari, asuh. Mereka Asuh mengasuh ya. pohon. Jadi pohon-pohon yang diasuh, jadi ada yang mendonasikan uang, pohon makan, dimarking dan dinamakan supaya tidak bisa ditebang. Hebat ya. Itu satu teknik yang sangat menguntungkan untuk banyak pihak. Tanpa harus membunuh atau menebang pohon itu ya. Oksigen didapatkan dari hutan dan laut. Kalau tidak ada oksigen, tidak ada kehidupan di atas permukaan bumi. Benar. Sesimpel itu aja sih. Sesimpel itu aja. Jadi ini bukan masalah tebang pohon, bukan masalah longsor, bukan masalah apalagi. Ya, longsor, tebang pohon, climate change. Simpelnya adalah tanpa oksigen kita tidak hidup. Tanpa oksigen kita tidak ada di sini. Itu aja. Itu adalah satu alasan luar biasa, alasan yang monumental, alasan yang sangat tepat untuk keberlanjutannya spesies bumi. Jadi itu big picture-nya. Itu cara kita berpikir sebaiknya dibiasakan untuk berpikir seperti itu. Kita tidak saving hutan, kita tidak menyelamatkan hutan, kita tidak menyelamatkan bumi, kita tidak menyelamatkan hewan-hewan, flora dan fauna, tapi kita menyelamatkan generasi selanjutnya. Kita menyelamatkan diri kita sendiri dengan menyelamatkan sumber oksigen, yaitu hutan dan laut. Jadi kalau kayak gitu nggak ada alasan dan nggak ada alasan kita nggak bisa berkontribusi apa-apa ya. Selain di HI juga selalu bilang semua orang juga bisa berkontribusi. Ini udah dikasih contoh nih sama Kak Sae. Pohon asuh atau pakai search engine Ecosia tadi. Segampang Cara itu sangat gitu mudah. kan. Ya, tanpa kita capek-capek apa ya? Ikut misalnya kalau mikir aku nggak bisa nih datang ke hutan bantuin jagain pohon langsung atau kalau apa nggak bisa ya nggak ada alasan lagi. Ibaratnya 200.000 per tahun kalau dibandingkan dengan kita nongkrong ya kalau bisa nongkrong itu cuma 2 kali nongkrong ya nggak sih atau sekali nongkrong juga udah habis. Kalau tinggal di Jakarta 200.000 itu sehari di satu tempat, Iya bener. nongkrong sekali. Bener buat minum doang itu. Asli mahal banget nggak sih Jakarta? Bingung deh. Mau balik ke daerah aja apa? Aku mau retirement, bahasa Indonesianya apa? Pensiun. Aku mau pensiun di Simacuang aja. Ada satu gubuk yang aku ngelihat kemarin, aku pikir ini nih, ini tempatnya. Udah di sini saja. Nih Kak, tadi ada yang nanya nih Kak, Mas Yopi, Ipoi 2. Udah berapa kali ke hutan katanya? Bisa itu nggak? Atau udah kebanyakan? Udah sangat Bisa banyak? itu nggak ya? Enggak. Aku anak baru kok. Aku anak baru. Di bawah 10. Di bawah 10. Karena yang seperti aku bilang tadi, aku sering pergi keluar kota, aku senang exploring gitu loh ya kan, tapi tidak selalu di hutan. Kadang-kadang aku pergi ke daerah-daerah yang mungkin dekat dengan hutan, tapi tidak masuk ke dalam hutannya. Berarti ya lebih, walaupun belum 10, tapi itu udah banyak. Insya Allah. Udah banyak banget menurut aku. Insya Allah. Sebagai orang kota, anak milenial orang kota ya. Bener. Sebagai anak milenial itu udah sangat banyak dan udah pasti udah sangat banyak pelajaran yang didapetin ya. Makanya sekarang udah bisa bijak banget nih. Enggak, beneran aku masih murid, bener-bener masih murid, dan insya Allah masih banyak yang bisa aku pelajarin dari HII dan teman-teman Greenpeace dan lain sebagainya.
bagaimana cara menjaga bumi dengan cara yang simple, cara yang mudah, dan cara yang dapat diikuti banyak orang. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau terlalu rumit, orang tidak mau pikirin. Kenapa seperti itu? Karena orang desa, orang kota, sama saja. Otaknya itu sudah penuh dengan stres tentang uang. Jadi hampir tidak ada space, hampir tidak ada ruang untuk memikirkan hal-hal lain, apalagi kalau hal-hal itu tidak berkontribusi kepada kehidupan mereka saat ini juga. Makanya kita harus mulai merubah cara berpikir. Maksudnya adalah ketika kita berkontribusi kepada sesuatu hal yang positif, kepada pepohonan, kepada dunia, kepada sampah, terserah apapun yang kau ingin kontribusikan. Ketika kita berkontribusi, kita harus berpikir bahwa ini adalah untuk diriku sendiri. Ini adalah untuk kenyamanan dan kehidupanku sendiri. Dan juga anak-anakku, orang tuaku, cucuku, anak moyangku, dan juga para tetangga. Itu kan sebenarnya esensi dari setiap agama. Banget, benar. Jadi ingat apa ya? Kalau aku ke daerah nih, aku selalu ngerasa bisa belajar banyak dari orang-orang yang ada di daerah. Kenapa? Karena yaitu kita di kota itu udah biasa dengan hal-hal yang rumit, hal-hal yang apa ya, bisa dibilang yang perfect, selalu perfect gitu kan. Ketika aku datang ke daerah, aku seringkali ngerasa tertampar gitu, kayak gila ya, sederhana banget alasannya mau jaga hutan misalnya, atau sederhana banget mereka bisa bahagia, bisa ketawa, bisa ngerasa cukup buat cuman hari ini makan, besok ada lagi ya, walaupun cuman serantang beras aja itu udah bisa jaminan hari ini bisa bahagia gitu. Beda kalau kita yang udah ngerasa tinggal di kota, besok gue makan apa ya, terus besok deadline gue kayak gimana ya, kayak hari ini tuh bener-bener nggak dinikmatin kayak gitu. Makanya aku selalu ngerasa bersyukur sih kalau udah bisa balik lagi ngerasain lagi kesederhanaan itu. Atmosfernya beda ya. Bener, beda banget atmosfernya. Jadi kakak kalau pergi ke daerah-daerah seperti itu, pulangnya itu kan tenang ya. Banget. Kan di sana jadi tenang. Terus pasti ketenangan itu terbawa dong sampai di pesawat misalnya. Nah, ya pertanyaan aku adalah balik ke kota. Tahu aku dari SCTV, salam kenal, nama aku Shay. Kakak, sorry, aku tadi sempat jelek koneksinya. Tadi dirimu nanya apa? Iya, tadi sambil kamu lagi istirahat, aku sempat baca beberapa komen. Ada yang bilang di Singapura ada aplikasi Google tentang pohon di Singapura. Ada aplikasi Google tentang pohon di Singapura. Oke, aku akan cari tahu. Terima kasih informasinya, Harmza. Dan ada Mbak Uta Miulis, katanya cara kedua bisa pakai browser Ecosia. Aku pakai ini. Wah, luar biasa. Jadi Mbak Uta ini ternyata nge-caption ulang apa yang aku bilang tentang Ecosia, dan Mbak Uta udah mulai pakai. Keren Mbak Uta. Aduh, luar biasa sekali. Alena, halo, adopsi pohon. Iya, yang kenal aku dari sinetron Monyet Cantik. Iya, halo, apa kabar? Dovring. Sayang, apa kabar denganmu? Alhamdulillah. Kabarku, say. Oke, baiklah. So, pertanyaan aku tadi kepada Mbak Dea adalah, kan sudah merasa tenang nih ketika berada di daerah, di mana atmosfernya berbeda, di mana kadar oksigennya juga sangat berbeda, di mana kamu merasa kamu bisa lebih bernafas, mungkin juga lebih sedikit jauh dari handphone.
karena nggak terlalu banyak signal ya. Iya, iya. Itu yang paling Tapi dicari. pertanyaan aku adalah ketenangan yang kamu rasa, ketenangan yang kamu rasa itu berapa lama dapat dipertahankan pas sudah kembali ke kota untuk Mbak Dey sendiri? Aduh, kalau itu, kalau ketenangan itu ya, jujur nih, kalau aku udah kayak gitu, udah pulang dari daerah, biasanya ada 1 hari khusus, aku tuh nggak mau kontak sama sekali sama handphone. Aha. Biasanya kalau nggak penting-penting banget, itu aku setelah pulangnya besoknya aku entah ambil cuti atau apa gitu, atau kalau nggak minggu depannya di weekend itu aku nggak pegang handphone sama sekali, nggak mau dikontak sama sekali, karena euforia tenangnya itu masih kayak ke bawah, apa ya, kayak jadi tuh aku belum pengen ngerasa sibuk aja gitu. Karena kalau nanya tentang berapa lama, nggak lama sih jujurnya, karena setiap udah pulang ya udah kayak ada lagi yang bikin deadline, terus kerjaan, terus apa ya, kehidupan, jadi ya paling bertahan seminggu 2 minggu itu juga udah bagus. Makanya kalau setelah itu bulan besoknya kayak jadi candu gitu, harus balik lagi, entah cuman ke pantai misalnya atau ke daerah-daerah yang dekat, nggak harus ke hutan-hutan banget, minimal ngelihat yang alam-alam alami-alami aja. Itu sih kalau aku. Luar biasa. Thank you untuk bercerita. Maaf? Kalau dirimu berapa lama? Mungkin 2 hari. Bener-bener Mungkin ya yang ngerasa. Mungkin mentok-mentok 2 hari. Karena tadi sempat ada yang bertanya, Kak Shay, semenjak puasa dan juga lockdown ngapain aja di rumah? Jadi aku memang tipe orang yang senang melakukan sesuatu hal, apapun itu, dan sesuatu hal yang insya Allah bermanfaat untuk diri aku sendiri. Jadi kalau pulang dari touring atau pulang dari jalan-jalan atau pulang dari daerah lain, aku sama kayak kamu, which is ya biasanya 1 hari aku pakai untuk istirahat, dimana aku bisa melakukan apapun yang aku mau nonton TV seharian ya apa deh gitu loh ya kan, sok monggo. Iya, pokoknya nyenangin diri sendiri lah ya. Iya, karena kayak aku nggak terlalu tidak terlalu ingin berpikir, dan mungkin juga karena traveling Sama. jadi badan ya kan, karena traveling jadi badannya itu butuh sedikit waktu istirahat, mau dipijit kek ya, sekarang sih nggak bisa dipijit ya karena lagi lockdown, social distancing, jadi pijit diri sendiri. Tapi biasanya di hari kedua aku masih terbayang-bayang pengalaman aku beberapa hari yang lalu, pas pergi ke pantai, pas pergi ke gunung, pas pergi main lumpur, pas pergi nyanyi, apapun itulah masih terbayang, dan mungkin sedikit euforianya itu masih terbawa ya. Jadi biasanya besoknya lagi setelah istirahat aku makin giat. Oke, sekarang kita bikin apa? Kita mau baca buku apa? Kita mau melukis apa? Kita mau nulis apa? Bahkan aku pulang dari Simancuang, 2 minggu setelah pulang dari Simancuang, akhirnya aku mendapatkan lagu. Wih, keren. Luar biasa loh. Dan kamu tahu apa? Lagunya itu sangat terinspirasi oleh Pacit. Jadi waktu itu teman-teman, aku harus cerita sedikit. Waktu itu tuh aku digigitin abis-abisan sama Lintah.
Nggak bisa-bisa digigitin lintah, coy. Asli. Dan ternyata 2 minggu setelah pulang dari Simancuang dan badan aku sudah mulai kembali normal, walaupun lockdown, aku tetap di rumah, aku tetap bangun pagi, tetap kreatif, insya Allah sebisa mungkin ya kan. Tiba-tiba jam 6 pagi, aku dapat lagu dan Ini aku langsung kasih 2 selesai. jempol. Keren banget. Keren. Dapat lagu yang benar-benar terinspirasi oleh sang pacit, Ya. sang lintah. Kak, nggak berasa ya. Jadi karena ya ginilah ya kalau perempuan udah ngobrol. Ini belum gosip ya. Ini kita masih lurus loh pembicaraannya. Maaf, Nggak saya berasa. tidak gosip. Oke. Jauh-jauh kan gosip dari saya, terima kasih. Gosip Ini dikit-dikit, jam tapi nggak usah banyak-banyak. udah mau ini buka orang-orang. Boleh nggak sebelum sesi kita selesai, aku minta satu statement aja dari dirimu terkait biar kita semua orang nih, nggak cuma anak muda, pokoknya semua orang untuk semangat jaga alam dan jaga hutan, Kak. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, bukan hal yang sulit ternyata untuk berkontribusi. Tapi kita harus bertanya dan jujur kepada diri kita sendiri. Kita mau berkontribusi kemana dan bagaimana? Apa yang kita niat untuk lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau cuma bisa kasih uang, kasih aja uang. Secukupnya aja, sebisanya aja. Dan cari tahu tempat yang betul-betul akan bertanggung jawab kepada kontribusimu. Kalau tidak punya uang, tapi bisa memberikan tenaga, maka ikutilah komunitas itu. Gunakanlah tenagamu. Gunakanlah tangan dan kakimu. Skill apapun yang kamu miliki, kalau menurut kamu itu penting, kamu bisa berkontribusi. Kalau tidak punya uang, tidak punya tenaga, tidak punya skill untuk berkontribusi dengan cara yang kau inginkan, ada satu hal lagi yang dapat kamu lakukan. Sharing. Berbagi informasi. Dalam tongkrongan, dalam perkataan, di sosial media, jangan lupa bahwa kamu memiliki suara. Kamu adalah cahaya. Ngomongin cahaya, terima kasih semuanya sudah bergabung dengan kita hari ini. Sebentar lagi buka puasa. Mari kita siap-siap dulu. Terima kasih. Rahayu semuanya dan Mbak Dey, terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih. Makasih juga Kak Sae udah mau sharing-sharing sore ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum. Salam, thank you, dadah. Selamat buka. Hey. Jadi guys, seru banget ya kita ngobrol dengan Kak Sae. Emang aku selalu seneng banget bisa ngobrol sama dia, entah di sosial media kayak gini kita live atau ngobrol langsung karena orangnya emang menginspirasi banget. Dan aku mau sebelum tutup live ini mau satu kalimat. Jadi apapun kamu, siapapun kamu, gampang banget untuk berkontribusi apapun yang kamu inginkan selama kamu punya niat. Nah itu ya quotes dari Kak saya tadi. Dan kalau ketika kamu nggak punya skill, nggak punya apa dan ngerasa nggak punya apa-apa, minimal berbagilah informasi ke teman-teman atau siapapun yang kamu temui hari itu dan kapanpun gitu.